yang membaca bab yang baru, yaitu Al-Babut Tasi'u wal Isruna fi Fadilatir Rammi, bab yang ke-29 tentang keutamaan memanah. Wa akhraja Muslimun wa ghairuhu an Uqbah bin Amir, dan telah mengeluarkan oleh Imam Muslim dan imam-imam selain Imam Muslim. Maksudnya hadis ini beberapa periwayat hadis meriwayatkan selain Imam Muslim, an Uqbah bin Amir, dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uqbah bin Amir mengatakan bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal minbari, dan Rasulullah itu sedang berada di atas mimbar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, ya, sedang memberikan pengajaran. Maka Uqbah bin Amir ini mendengar. Yaqulu, Rasulullah mengatakan, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Wa a'iddu, dan persiapkanlah oleh kalian, lahum, untuk mereka, maksudnya untuk menghadapi musuh-musuh kamu dalam peperangan. Apa yang disiapkan? Mastata'tum, apa-apa yang kamu mampu, apa-apa yang kamu sanggup, min quwwatin, daripada kekuatan. Ini ayat Al-Quran, saudara-saudara sekalian, yang dikutip atau disampaikan oleh Rasulullah, yaitu ayat Al-Quran surah Al-Anfal ayat 40. Ya, lebih lengkapnya ayatnya itu wa a'iddu lahum mastata'tum, ya, siapkanlah oleh kalian untuk mereka, maksudnya untuk musuh-musuhmu dalam peperangan, mastata'tum, apa yang kamu sanggup, min quwwatin, daripada kekuatan, wa minar ribatil khayli, daripada pasukan berkuda, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, supaya menggentarkan, menakutkan dengan kekuatan itu, dengan pasukan berkuda itu, aduwallahi wa aduwakum, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Ini dalam konteks peperangan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam suruh siap-siap menghadapi musuh. Apa yang perlu disiapkan? Apa saja yang mampu, ya. Lalu Rasulullah menjelaskan, kata Rasulullah, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Kata Rasulullah, yang dimaksud kekuatan itu, ketahuilah bahwa yang dimaksud kekuatan itu, ya, sesungguhnya yang dimaksud kekuatan itu yaitu memanah. Ini sampai diucapkan 3 kali oleh Rasulullah. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan kekuatan itu adalah memanah, gitu ya. Nah, kita saudara-saudara sekalian memahami hadis ini sesuai konteksnya, ya. Pada saat itu memang pada saat zaman perang, pada masa Rasulullah itu, panah itu merupakan senjata, barangkali boleh yang dikatakan senjata utama, gitu ya. Senjata yang cukup canggih. Dan keterampilan memanah merupakan keterampilan yang sangat diperlukan, sangat penting dalam tentara, dalam militer pada saat itu, ya. Tapi pada saat itu, ya. Nah, kalau sekarang zaman sudah berubah, gitu ya. Mati duluan. Iya, kekuatan
militer ya, kekuatan dalam berperang sekarang ini sudah berubah. Kalau dulu senjata panah itu merupakan senjata yang paling bagus, sekarang malah panah sudah tidak digunakan ya. Orang berperang sudah dengan senjata api, dengan pistol ya, bahkan senjata kimia, bahkan senjata nuklir yang jaraknya dari jarak jauh tinggal pencet tombol ya. Kalau musuh-musuh kita menggunakan senjata nuklir, senjata jarak jauh, kita masih menggunakan panah, ya habis kita, saudara sekalian. Maka di dalam Al-Quran itu, yang Al-Quran itu merupakan kitab petunjuk yang berisi aturan-aturan pokok, hanya mengatur dasar-dasarnya. Itu tidak disebutkan bentuk atau macam senjatanya apa gitu ya dalam menghadapi musuh. Ya, yang Al-Quran sebutkan itu ya wa'aidu lahum mastata'tum min quwwatin. Apa aja yang kamu sanggup ya dari kekuatan itu yang kamu persiapkan. Ya, tentu kalau kita pahami dalam konteks saat ini, ya senjata-senjata yang sekarang ini ya senjata-senjata yang modern saat ini gitu ya. Dan ketika Allah memerintahkan kita untuk menyiapkan segala sesuatunya apa yang kita mampu, tentu bukan hanya senjata gitu ya dalam menghadapi musuh ya. Berarti perlu juga disiapkan ilmu pengetahuan ya, disiapkan teknologi ya, disiapkan keterampilan ya, dalam rangka menghadapi musuh-musuh itu. Ya, jadi sekali lagi kita memahami hadis ini sesuai dengan konteksnya, ya, karena tujuan daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah maupun apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu intinya adalah bagaimana umat Islam menyiapkan diri supaya ketika diserang musuh mampu melawan. Adapun bentuk senjatanya untuk mempersiapkan diri atau alatnya untuk mempersiapkan diri itu ketika musuh menyerang, maka sesuai dengan kebutuhan zamannya, sesuai dengan kondisi zamannya. Maka kalau kita sekarang masih terus umpamanya menggunakan panah yang kita siapkan, sementara musuh sudah menggunakan nuklir, ya ketinggalan kita, habis kita. Ya, kalau hadis itu hanya dipahami secara tekstual, ya, secara teksnya begitu. Jadi bukan seperti itu. Bukan hanya dipahami secara teksnya seperti itu. Wa takarrarat hadhil jumlatu bizawajiri marrataini wa bi bulughil marami thalasan. Ya, dan berulang kalimat ini ya, kalimat ala innal quwata ar-ramyu, ala innal quwata ar-ramyu itu berulang gitu ya. Yang di dalam kitab Az-Zawajir disebutkan berulang sebanyak 2 kali, dan di dalam kitab Bulughul Maram diulang sebanyak 3 kali. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man rama sahman fi sabilillah, siapa orang yang melontarkan anak panahnya di dalam perjuangan di jalan Allah, ai fi jihadil kuffari, artinya di dalam berjihad melawan orang-orang kafir, li'a'la'i dinillah, ya, dalam rangka meninggikan agama Allah, kaman a'taqa raqabatin. Maka orang seperti itu tadi yang melepaskan busur panahnya di dalam jihad berjuang di jalan Allah, ganjarannya sama seperti orang yang membebaskan budak.
Ya, orang yang berjuang di jalan Allah pada saat itu dengan panah, ya. Kalau sekarang mungkin sudah tidak dengan panah lagi. Itu sama ganjarannya seperti orang yang membebaskan budak. Nah, ini saudara-saudara sekalian, kalau kita baca di dalam kitab-kitab fikih, ya, di dalam literatur Islam, termasuk di dalam hadis Nabi, di dalam ayat Al-Quran, itu ada tentang perbudakan, gitu ya. Ada tentang perbudakan. Nah, Islam datang pada saat di mana perbudakan itu sudah menjadi penyandang kehidupan, ya, baik di dalam bidang sosial maupun ekonomi. Ya, artinya memang sudah lumrah gitu perbudakan itu terjadi di seluruh dunia, ya, baik di Eropa, di Barat, di Asia, di Timur Tengah, perbudakan itu. Nah, Islam datang pada saat itu. Jadi perbudakan menjadi pilar ekonomi sosial budaya, di mana orang-orang kaya pada saat itu pasti ada budaknya, gitu ya, atau menjadi pilar ekonomi itu karena sudah biasa di pasar-pasar itu orang didagangin, gitu ya, jual beli orang, ya, perbudakan gitu. Nah, Islam kemudian datang untuk menghilangkan perbudakan itu, ya. Islam datang untuk menghilangkan itu karena perbudakan memang sudah berurat berakar pada saat Islam datang itu. Maka Islam datang dengan tidak langsung secara instan langsung menghilangkan perbudakan itu, tapi secara bertahap, ya. Di antaranya adalah dengan memuliakan orang-orang yang memerdekakan budak, gitu ya. Nah, seperti di hadis ini kan, siapa orang yang berjuang di jalan Allah itu, ya, dengan panahnya, dia ganjarannya sama dengan orang yang memerdekakan budak. Artinya orang yang memerdekakan budak itu punya kedudukan yang sangat tinggi, punya kedudukan yang sangat mulia, sampai-sampai disamakan dengan suatu perbuatan yang dahsyat, yang pahalanya sangat besar, yaitu jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, sampai-sampai disamakan seperti itu orang yang memerdekakan budak. Supaya apa? Supaya orang pada mau memerdekakan budak. Kalau budaknya sudah dimerdekakan, kan lama-lama budak akan hapus, akan hilang. Betul apa tidak? Lama-lama budak akan hilang. Nah, Islam itu datang seperti itu, ya. Kemudian juga ada kifarat, ya, ada denda, yang dendanya itu harus membebaskan budak. Seperti orang yang melanggar sumpahnya, dendanya dia harus membebaskan budak, ya. Orang yang berpuasa, orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan puasa, ya, di bulan Ramadan, dia dendanya harus memerdekakan budak. Nah, itu semua dalam rangka Islam menghilangkan perbudakan, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini orang yang berjuang di jalan Allah dengan senjatanya itu sama pahalanya seperti dengan membebaskan budak. Nah, kalau Islam umpamanya tidak datang membebaskan budak, ya, barangkali sampai saat ini terjadi perbudakan, karena sekarang saja masih ada itu, ya, yang namanya human trafficking, ya, jual beli manusia. Itu kan masih ada, jual beli manusia sampai sekarang masih ada. Maka kemudian di hampir semua negara membuat aturan, ya, membuat undang-undang supaya orang yang melakukan human trafficking itu, jual beli manusia itu, diancam hukuman, begitu ya. Manusia dijual belikan, begitu ya. Ada yang kemudian dijadikan pekerja seks, begitu ya. Ada yang organ-organ tubuhnya diambil, begitu ya. Nauzubillah. Itu seperti itu sampai saat ini. Nah, itu sangat dilarang, gitu ya, di dalam ajaran Islam. Wa fi riwayatin,
Litirmidzi wan Nasa'i wal Hakimi an Abi Najihin atau Nujay bisnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, man rama bisahmin fi sabilillahi fa huwa adlu muharrir. Barang siapa yang berjuang di jalan Allah ya dengan melontarkan anak panahnya, maka baginya ganjaran seperti orang yang sebanding adlul muharriri, sebanding orang yang memerdekakan budak. Ai mislu mu'tiqi raqabatin, artinya seperti orang yang memerdekakan budak. Di kasril aini, ini cara baca mu'tiqi, dikasrohkan ainnya jadi mu'tiqi. Wa qad tuftahu, kadang-kadang juga difathahkan jadi mu'taqi. Wa man balagha bisahmin fa huwa lahu darajatun fil jannah. Barang siapa yang sampai anak panahnya itu yang mengenai musuh, maksudnya tepat sasaran, fa huwa lahu darajatun fil jannah, maka baginya satu derajat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wan faradal hakimu, dan telah menyendiri oleh Imam Al-Hakim bi riwayati hadhil jumlati, di dalam meriwayatkan jumlah ini al-akhirah. Maksudnya Imam Hakim sendiri dia beda meriwayatkan, hanya dia yang ada tambahan kalimat waman balagha bisahmin fa huwa lahu darajatun. Ya, riwayat-riwayat yang lain tidak ada tambahan seperti itu. Ya, dari Al-Hakim ada tambahan waman balagha bisahmin fa huwa lahu darajatun. Siapa orang yang tepat panahnya mengenai sasaran, maka baginya satu derajat di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimu auladakum as-sibahata. Ya, ajarilah anak-anak kamu berenang. Bikasris sini, ya, cara membaca as-sibahata dikasrohkan sinnya as-sibaha, ail auma artinya berenang. Ajarilah anak-anak kamu berenang. Warramya bis-sihami, dan memanah. Ajarilah anak-anak kamu berenang dan memanah. Wal mar'ata bil migsali, dan ajarilah anak perempuan kamu dengan memintal. Jadi anak-anak laki, ini hadis Nabi, ajari berenang dan memanah. Kemudian anak-anak perempuan ajari dengan memintal atau menenun atau menjahit. Bikasril mimi, dengan dikasrohkan mimnya. Ai al-ghazla bil mikzali, artinya menenun dengan alat tenunan. Dikasrohkan mimnya jadi migzal. Wa yazuzu fathul mimi, dan boleh juga memfathahkan mimnya wazai dan zai ala annahu masdarun mimiyun, bahwasanya migzal itu masdar mimi. Masdar mimi itu artinya isim masdar yang dimulai dari huruf mim. Ya, jadi kalau difathahkan jadi magzal. Ya, tadi kan migzal boleh difathahkan karena dia masdar mimi jadi magzal. Wala hajata li takdiril mudhafi, maka tidak ada, kalau jadi masdar mim tidak ada keperluan untuk mengira-ngirakan mudhofnya. Artinya orang sudah paham ya, magzal itu alat menenun. Ajarilah anak perempuan alat menenun. Ya, sebetulnya kurang pas ya. Ajarilah anak perempuan alat menenun. Ini sedikit pembahasan anunya ya, bahasanya. Ajarilah anak perempuan itu menenun. Ya, ajarilah anak perempuan alat menenun. Ya, sebetulnya tidak pas karena yang diajari alat menenun begitu ya. Maksudnya adalah ajarilah anak perempuan itu tata cara menenun, ilmu menenun begitu ya. Tapi walaupun begitu orang udah paham kalau dibilang ajarilah anak kamu alat menenun gitu ya, maksudnya ilmu tentang menenun ya. Sama dengan orang bilang ajarilah anakmu komputer gitu ya. Komputer kan benda gitu ya. Tapi yang dimaksud ajarilah anakmu itu ilmu tentang komputer gitu ya. Ilmunya banyak, ada Windows, ada
macam-macam gitu ya. Rawahul Baihaqi an Ibnu Umar bin Al-Khattab, riwayat dari Imam Baihaqi dari Umar bin Al-Khattab, qala Al-Baihaqi, berkata Imam Baihaqi, hadisun munkarun. Hadis ini hadis munkar ya. Jadi hadis munkar itu hadis yang tidak bisa dijadikan hujjah, jangan dijadikan sebagai dalil ya. Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani memasukkan ini karena memang ada hadis-hadis yang maknanya sejalan dengan ini. Kita pakai hadis-hadis yang sahihnya. Seperti tadi yang ala innal quwwata ar-ramyu, itu hadis sahih begitu ya. Nah ini hadis munkar. Jadi hadis munkar itu jangan dijadikan sebagai dalil. Jadi mentang-mentang ada hadis umpamanya ajarilah anak-anakmu berenang dan memanah. Nanti ada event organizer atau ada pengelola latihan memanah yang memakai hadis ini supaya umpamanya organisasinya tuh laku gitu ya, supaya jualannya laku, jualan latihan memanah itu pakai hadis ini, ajarilah anak-anakmu memanah gitu ya. Itu tidak boleh gitu ya, pakai hadis-hadis yang sahihnya gitu ya. Wadzalika li'annal ghazla la ikun bil mar'ati ya. Ini walaupun hadisnya munkar, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi tetap menjelaskan maksud hadis ini, yaitu bahwa menenun itu atau memintal itu sesuai dengan anak perempuan ya. Wallahu yuhibbul mu'mina al-muhtarifa. Sesungguhnya Allah mencintai orang mukmin yang bekerja keras. Ini kan anak-anak suruh diajari begitu ya. Allah mencintai orang-orang mukmin yang bekerja keras, apapun pekerjaannya ya, selama pekerjaan itu halal, yang mendatangkan rezeki halal, pekerjaan tidak ada yang buruk gitu ya, apa saja yang dikerjakan gitu ya. Nah, ketika orang itu bekerja keras, Allah cinta itu ya. Pedagang-pedagang umpamanya yang bekerja keras, bangun malam, bangun subuh gitu ya, masak ya, kemudian dia berpasar, dia berjualan, atau yang kerja di kantor pagi udah berangkat gitu ya, kerja sampai siang istirahat, sampai pulang sore tepat waktu gitu ya, kerja keras dia. Itu bukan hanya Allah yang senang gitu ya, manusia juga senang dengan pekerja keras seperti itu ya. Atau umpamanya ojek online gitu ya, berangkat pagi-pagi sampai pulang malam gitu ya, tapi ibadahnya jangan lupa gitu ya, berangkat pagi ojek online atau driver online, pulang malam, rezekinya alhamdulillah berkah banyak. Itu Allah cinta, suka orang-orang yang begitu ya, orang-orang yang bekerja keras begitu ya. Jangan kayak Awik ngojek seharian doang ya, begitu pulang dapat duit 16 juta ya, atau motornya dijual. Wayu begitu al-batala, dan Allah membenci, tidak suka kepada orang yang nganggur gitu ya. Ya, jangan jadi pengangguran ya. Jangankan Allah, manusia aja benci dengan pengangguran gitu ya. Nganggur kagak ngapa-ngapain, ngomong doang banyak ya, ngomong ngalor ngidul, nerawak, apa aja dia tahu, urusan politik diomongin tahu banget ya, duit kagak, dompet kosong ya. Kalau Awik dia duitnya banyak ya. Kada Afadal Aziziyu ya, begitu menjelaskan oleh Imam Al-Azizi ya. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji wal ma'ab.